Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu yang sedang bergabung di dalam Zoom ini. Zoom ini dalam rangka untuk menyampaikan aksi nyata yang telah dilakukan pada modul 1.4 program calon guru penggerak, yaitu menerapkan budaya positif. Jadi, di kesempatan kali ini Andin akan men-share berupa presentasi yang akan Andin sampaikan ke Bapak Ibu mengenai penerapan budaya positif. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan ini ada beberapa hal yang telah Andin laksanakan di sekolah kita sendiri, terutama di anak didik kita tersendiri. Baik Bapak Ibu, untuk sebelumnya Andin panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul walaupun secara daring melalui Zoom ini untuk bersama-sama berbagi ilmu, sharing mengenai budaya positif yang akan kita terapkan nantinya dan merupakan program dari calon guru penggerak. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, atas ajaran beliau, semoga dapat membawa syafaat bagi kita semua hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan Andin men-share bahan materi mengenai aksi nyata dari budaya positif. Sebentar ya. Bagaimana? Terlihat? Ibu Luna, terlihat Ibu Luna ya? Oke. Baik, ini adalah modul yang akan Andin sampaikan pada presentasi kali ini, pada pertemuan Zoom kita kali ini, yaitu aksi nyata modul 1.4. Modul 1.4 CGP Andina Rahayu Agusnita ya, Ibu-ibu. Semoga semuanya masih semangat walaupun dilakukan dalam keadaan malam ya. Baik. Jadi apa yang dipelajari pada aksi nyata modul 1.4 ini, yang saya pelajari adalah sebelumnya mengenai disiplin positif. Sebentar, sepertinya ada gangguan teknis ini. Kita ulang ya. Recording in progress. Ulang dulu, maaf. Sepertinya nggak mau full screen deh dia ini ya. Oke, bisa terlihat ya. Ini adalah webinar modul 1.4. Webinar ini syaratnya di aksi nyata ini harus berjumlah 12 orang. Alhamdulillah terpenuhi. Walaupun mungkin ada yang terlempar ya, Bapak Ibu ya dari tadi. Baik, akan Andin lanjutkan. Materi yang akan Andin bagi di sini adalah mengenai menerapkan budaya positif di sekolah. Apa saja yang kami pelajari pada modul 1.4 itu adalah mengenai
Ini materi yaitu disiplin positif berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi berhubungan dengan hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Lalu yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi atau yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Selanjutnya, apa itu disiplin? Jadi kalau ada pertanyaan apa itu disiplin, kita membayangkan sesuatu ya, Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu adalah seperti ini gambarnya. Ya Bapak Ibu ya, kalau bayangan kita selalu disiplin seperti ini. Apa itu maksudnya? Dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu selalu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu ya. Dan kita ya Bapak Ibu ya, cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi ini adalah gambar, dari, bentuk disiplin yang merupakan budaya kita dan bisa terlihat di situ, wajah-wajah yang tidak nyaman ketika harus menerapkan disiplin. Itu sekilas, gambar saja. Kemudian poin penting dari yang didapat di modul 1.4 program calon guru penggerak itu adalah, pendapat dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat gitu ya Bapak Ibu. Itu didapat dari, konsep, dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian tadi katanya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Lalu definisi kata merdeka yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara adalah, ini kalau kata Ki Hajar Dewantaranya, "Mardika iku jawarnya, noramung lepasing pangreh, nging uga kuat puasa, aman diri priyangga." Nah, artinya itu Bapak Ibu adalah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kalau dari gambar tadi itu mungkin perintah dari orang lain, tapi di sini maksudnya adalah perintah dari diri sendiri. Kemudian lanjut, teorinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Ini mudah-mudahan benar bacanya ya Bu Dian ya, atau Miss Dian ya. Nah, jadi, kata Diana di sini, disiplin itu dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Atau kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, atau murid atau pengikut. Jadi, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang dibangun itu dari dalam diri sendiri, bukan dari luar diri masing-masing pendidik gitu, atau peserta didik. Kemudian sebagai pendidik yaitu guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti yang tadi, bukan ekstrinsik. Jadi, kalau kita berbicara di disiplin tadi adalah orang lain memerintah seseorang memerintah orang lain. Nah, pada disiplin positif ini yang berhubungannya dengan kemerdekaan kata, Ki Hajar Dewantara tadi berharap bahwasanya disiplin positif itu tumbuh dari adanya kita paham dengan nilai-nilai kebajikan universal. Begitu juga nantinya dengan anak-anak kita, murid kita gitu ya, Bapak Ibu. Jadi di awal, materinya telah Andin sampaikan bahwasanya, ada disiplin positif dan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal ya, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, ada pendapat juga di situ, Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan dari modul yang telah Andin pelajari di modul 1.4 program calon guru penggerak. Itu nilai-nilai kebajikan salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila salah satu harapan negara Indonesia, terutama pemerintah, terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Jadi profil pelajar Pancasila yang bisa kita lihat di tampilan ini, yang pertama itu adalah berkebinekaan global, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, 4 kreatif, 5 bergotong royong, 6 berkebinekaan global. Oke, gangguan sinyal ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Pak ini sebentar ya Bapak Ibu ya, tampilannya nggak mau jalan ini. Sebentar, izin sebentar. Cek, cek. Oke. Ini macet ya Bapak Ibu ya, tunggu sebentar. Jadi yang nilai-nilai kebajikan yang pertama yang yang saya sampaikan di sini, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila tadi. Sebentar saya ulang lagi ya. Ya, terlihat ya ini ya. Iya, ada. Oke, sip. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada menurut Primary Years Program. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah yang terlihat dari sikap murid. Apa saja? Ada toleransi, ada rasa hormat, integritas atau proses untuk bersatu, lalu ada mandiri, menghargai, antusias, empati, ada keingintahuan, ada kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Mohon izin, terlihatkah yang Andin tampilkan ini? Melihat. Terlihat, siap. Kemudian ada lagi proyek kebajikan menurut The Virtuous Project. Apa saja di situ Bapak Ibu bisa lihat, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih ya Bapak Ibu, kemudian bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, dan seterusnya, hingga yang kolom terakhir paling bawah sudut kanan itu ada ketegasan dan pengertian. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita pahami dan nantinya akan kita sampaikan ke anak didik kita atau murid kita, Bapak Ibu. Sampai di sini masih saya lanjutkan dulu ya. Lalu tadi yang kedua, materi yang saya dipelajari adalah teori motivasi yang berhubungan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi yang pertama akan saya sampaikan di sini adalah ternyata dalam teori motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya.
Jadi pada poin ini seseorang itu motivasi perilakunya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan gitu ya. Dan dalam hatinya dia akan bertanya. Jadi kalau kita punya ciri-ciri motivasi yang tingkat rendah ini apa itu? Dalam hatinya kita akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu ya. Jadi kalau nggak dilakukan ternyata tidak ada hukuman ya sudah nggak usah dilakukan gitu kira-kira seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia yang tingkat berikutnya lebih tinggi setingkat dari yang tadi, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan pada motivasi ini biasanya akan timbul pertanyaan di dalam dirinya, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, gitu. Kalau kira-kira, oh saya akan mendapatkan sesuatu, oh baik akan saya kerjakan, tapi kalau saya nggak ada hasilnya, saya tidak akan mengerjakan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang tingkat terakhir itu adalah motivasi perilaku manusia yang mana menjadikan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kalimat poin ini berarti ada hubungan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tadi adalah dengan nilai-nilai kebajikan yang telah saya sampaikan di sebelum slide ini tadi. Dan dalam hatinya, maka dia akan memiliki pertanyaan apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya pahami? Nah, saya melakukan sesuatu, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya pahami? Artinya, kalau sudah dia berbicara dengan sesuai dengan nilai-nilai yang dia pahami, maka motivasi intrinsiknya tadi keluar. Nah, jadi kesimpulannya yang tingkat rendah, tingkat sedang itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Tapi yang motivasi intrinsik tadi yaitu yang di poin terakhir atau tingkatan yang ketiga. Nah, di mana mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, ada Alfikon, seorang ahli dalam teori motivasi. Beliau menyampaikan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, artinya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, seperti itu menurut pendapat dari Alfikon. Jadi sebenarnya awalnya adalah jangan menjanjikan hadiah, jangan menjanjikan pekerjaan berkualitas, tapi tanamkan nilai-nilai nilai apa yang ada pada diri siswa sehingga siswa itu ingin mengerjakan sesuatu hal seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu adalah teori motivasi dan teori motivasi ini berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk yang poin ini, Andin akan sampaikan dulu. Restitusi. Oh, nah ini. Oke, terlihat ya, Bapak Ibu? Atau belum? Belum ya? Bentar ya. Ya, belum ada ya, Bu ya. Ya, sebentar ya, Bu ya. Oke. Siap? Terlihat? Nah, jadi iya kalau kemarin kalau kita sebatas sharing hukuman, konsekuensi, restitusi gitu ya. Jadi ini adalah berupa tabel. Terlihat Bu Yos ya? Iya, terlihat. Ya, alhamdulillah. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 berhubungan dengan teori motivasi tadi, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, pada poin yang namanya identitas gagal. Jadi kita membentuk identitas seseorang itu gagal, kita membentuk identitas seseorang itu kalau kita memberikan hukuman.
Tapi kalau mau melihat seseorang itu sukses, identitasnya kita mampu menerapkan disiplin, maka kita harus mengarah kepada konsekuensi atau restitusi. Nah, bedanya apa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi makanya nanti akan kita pelajari mengenai restitusi. Kemudian kalau hukuman itu apa? Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi bisa dilihat di sini kalau hukuman tadi korban mendapatkan keadilan katanya ya korban gitu. Kalau di konsekuensi justru korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, nanti bisa kita lihat nih apa bedanya. Kemudian kalau di hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Oke, sudah kita rekam ya, Ibu-ibu dan Bapak. Nah, ini kita lanjutkan tadi sudah di-share masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini jadi kalau hukuman ternyata membawa dampak negatif, kalau konsekuensi ya netral gitu. Tapi kalau restitusi membawa positif. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan mendorong disiplin positif. Nah, kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau restitusi mendorong disiplin positif. Jadi ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu konsep dirinya menjadi buruk. Kalau konsekuensi, konsep dirinya baik, tapi lebih bagus lagi restitusi konsep dirinya itu kuat gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini beberapa bagian perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, nah akan Anda lanjutkan lagi yang PPT tadi. Kita Besar lanjutkan sedikit ya. Bu Andin. Oh iya, siap. Nggak kelihatan ya, Bu ya? Iya. Oke, ya, bentar Bu ya. Oke, bentar Bu Emi. Ini terlihat. Ini terlihat? Nah, jelas. Jelas Ya. Bu ya. Oke. Jadi full screen. Ini ya. Nah, ya udah. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi tadi kalau kita sudah yang materi disiplin positif, teori motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Jadi, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu isinya prosedur pembentukan keyakinan kelas dan pendalaman keyakinan kelas. Ya. Lalu, nah, seperti ini contoh keyakinan kelas. Jadi di sini ada contoh, Andin ambil dari modul 1.4 yang sudah Andin pelajari. Ada keyakinan kelas 1, kelas 1 itu berarti kelas ini ya, SD-nya ya, anak SD. Tapi ini contoh, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kita harus menumbuhkan nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai positif. Jadi ada keterkaitan antara yang pertama tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah yang udah Andin sampaikan. Kemudian ada lagi teori motivasi yang berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusinya. Yang jelas ini akan berhubungan dengan restitusinya. Dan ini adalah keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu terdiri dari prosedur pembentukan keyakinan dan pendalaman keyakinan kelas bisa kita lihat seperti ini contohnya. Aduh maaf. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu terutama wali kelas ini kalau kita ingin membuat keyakinan kelas nantinya akan kita buat spanduk ya kalau udah selesai atau poster. Nah, itu boleh ditempelkan di kelas masing-masing. Jadi
Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu terdiri dari kata-kata positif yang untuk memberikan keyakinan kepada siswa kita terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi contoh ini kegiatan, jadi akan dibagi ada namanya tabel T, ada namanya tabel Y. Nah ini tabel Y, ini disebut tabel Y karena membentuk huruf Y, kemudian tabel T ini adalah kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contohnya ini bisa dilihat tampak seperti. Jadi kita mengharapkan dan kita bertanya dengan siswa, ini bukan hasil kita Bapak Ibu. Kalau peraturan itu adalah yang berasal dari seseorang atau sebagian orang, kemudian untuk diterapkan oleh seluruhnya atau orang lain. Tapi kalau dari keyakinan kelas ini, keyakinan itu adalah kita buatnya sama-sama dengan siswa. Jadi apapun itu yang jadi keyakinan siswa, kita buat, kemudian nanti kita dipilah-pilah mana yang jadi satu dengan nilai, mana nilai. Contoh nilai tadi kan sudah kita bahas, ada nilai kehormatan, ada nilai kebersihan gitu ya. Jadi apa yang kalimat-kalimat dari siswa itu bisa kita kelompokkan menjadi seperti kelompok misalnya nilai-nilai kebaikan yang bagian kehormatan atau nilai-nilai keselamatan atau nilai-nilai kebersihan atau nilai-nilai kerapian atau nilai-nilai ketertiban dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah tabel T yang tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi kalau tampak seperti, kita berharap adalah datang tepat waktu. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu nanti pasti akan memberikan poin seperti itu. Jadi kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebalikan kalimatnya. Yang tampak seperti itu berkalimat positif, yang tidak tampak seperti berkalimat negatif. Lalu, jika kita sudah melakukan yang namanya tabel T ini di kelas dengan murid-murid kita, lalu kita jadikan tabel Y. Tabel Y itu terdiri dari terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi kalau ini ditanamkan di murid-murid kita, insya Allah, dan di anak-anak kita juga atau dengan siapapun, mungkin atau ponakan atau gimana Bapak Ibu ya, ini terlihat baik untuk kita ke depannya seperti itu. Jadi ini kalau tabel Y ada terdengar, satu orang berbicara artinya kalau lagi ada satu orang berbicara yang lain mendengarkan gitu Bapak Ibu ya. Yuk saya bantu, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama, itu adalah untuk poin terdengar. Kemudian kalau terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya gitu. Ini adalah hasil dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang anak-anak buat. Jadi ini contoh Bapak Ibu. Kemudian ada perilaku tersenyum ramah, memberikan salam seperti itu ya Bapak Ibu, memberikan ruang bekerja gitu atau postur tubuh yang tenang seperti itu. Lalu itu tadi adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini yang harus kita tanamkan dengan siswa kita, yang pertama adalah termasuk diri kita semua, bahwasannya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi, ya, selamat bergabung, Bu Leni. Ya, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu, ya, ada poin-poinnya yaitu, sebentar. Oke. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Ini, jadi ini adalah 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian mulai macet lagi ya. Kemudian ada lagi penguasaan. Jadi ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan Bapak Ibu sebentar. Ini yang pertama. Nah, ini biar lihat. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5.
Yang pertama, nggak ada pertama sih sebenarnya kebutuhan sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada bertahan hidup. Jadi yang kebutuhan bertahan hidup semua manusia pasti punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pernah dengar hidup untuk makan, makan untuk hidup gitu ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian tadi yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, berarti kebutuhan untuk diterima. Jadi berhubungan semua dengan psikologis kita masing-masing Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak-anak murid kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi kompetensinya, ingin terampil dan sebagainya. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kemana arah yang akan ditempuh gitu kan? Anak-anak mau milih jurusan apa? Itu adalah kebutuhan akan pilihan mereka, kebebasan mereka seperti itu. Kemudian kesenangan, nah siapa yang nggak mau ini ya Bapak Ibu ya, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini kalau sudah berhubungan dengan kesenangan ini sangat apa namanya kesenangan kebutuhan untuk merasa senang ini menjadikan kita orang-orang yang akan bahagia nantinya. Seperti yang baru dilakukan mungkin ada studi tour kemarin ya, studi banding ya. Oh itu kalau sudah pulang dari situ anak-anak semuanya ngerasa senang, healing katanya gitu Bapak Ibu ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi saya ulangi kebutuhan dasar manusia tadi, yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi yang poin pentingnya adalah yang kebutuhan manusia itu tadi ada 5. Baik, akan saya lanjutkan. Sebentar, saya akan share kembali Bapak Ibu lanjutan materi tadi. Masih semangat semuanya Bapak dan Ibu. Semangat. Masya Allah, semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Oh Pak Heri semangat sekali ya sambil bawa anaknya kayaknya tuh. Masya Allah. Jadi ini saya lanjutkan, saya coba lagi share yang tadi. Tadi sudah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah nih. Aduh. Kelihatan? Kelihatan ya? Iya, kelihatan ada. Ya kelihatan ya. Terima kasih Yunda. Ini macet lagi nih kayaknya. Bentar. Bismillah. Oke, nah ini yang kemarin sempat kita bahas mengenai restitusi yang berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol siapa? Yaitu kali ini yang dibahas posisi kontrol seorang guru. Jadi kalau kemarin kita udah sempat sharing teori posisi kontrolnya itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan posisi yang paling sebaiknya yang kita lakukan adalah sebagai manajer gitu Bapak Ibu ya. Oke, lalu lagi nih. Oke. Nah, ini jadi yang mau ditampilkan kalau kemarin baru sebatas sharing, jadi hari ini mau ditampilkan mengenai yang seperti ini. Oke, bisa terlihat ya. Terbaca nggak Bapak Ibu? Ya, Iya, terbaca ya. Ya, Ya, oke. terbaca. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kalau ya terima kasih Bu Rianda sudah bergabung ya. Jadi tadi kalau dilihat di awal itu ada tentang teori motivasi yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ini kembali saya tampilkan dalam bentuk tabel juga. Motivasi, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik.
Motivasi eksternal itu yang mengarah kepada yang poin 1 tadi, katanya punya motivasi dari diri kalau apa namanya, jangan sampai dihukum atau takut dihukum ya, jadi itu akan membentuk identitas gagal. Jadi bisa dilihat di sini ada teori yang untuk posisi kontrol yang tadi ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, Bapak Ibu. Jadi kalau guru berbuat, kalau sebagai penghukum, nah Bapak Ibu bisa baca juga di situ ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itulah kalau sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kita akan guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam gitu ya. Jadi sampai si anak muridnya tuh langsung terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi gitu ya. Kemudian kalau gurunya berbuat sebagai posisi kontrol teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya seperti itu. Kalau guru berbuat sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Ya, kalau sebagai manajer ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini apa? Nanti akan berhubungan dengan restitusi atau segitiga restitusi yang sudah kita sharing kemarin. Oke, kemudian perkataannya kalau penghukum. Nah, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 gitu ya, Bapak Ibu ya, nggak tahu mau diapain tuh muridnya gitu ya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, si guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak guru gitu ya. Nah, lalu jika apa namanya sebagai teman, guru akan berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan gitu ya. Nah, jadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Lalu bagaimana dengan posisi kontrol sebagai pemantau? Nah, ini gurunya akan berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Nah, ini apa yang telah kamu lakukan gitu ya. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau yang posisinya sebagai manajer, dia akan bertanya, apa yang kita yakini? Nah, kalau udah bertanya dengan kita yakin ini, Bapak Ibu berarti berhubungan dengan restitusi tadi gitu ya, yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian ditanya lagi, apa kamu meyakini hal ini? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau kamu meyakininya, kamu bisakah memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu gitu, Bapak Ibu. Karena anak-anak tuh pada dasarnya kepengen sukses juga ya. Jadi apa namanya menjadi orang-orang yang sukses kalau kita tanya kepada mereka. Lalu apa sih ininya hasilnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita di posisi kontrol penghukum, maka hasilnya si murid itu akan menjadi dendam dengan kita, berontak, menyalahkan gitu kan. Kemudian kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya murid akan menyembunyikan gitu ya. Tidak kemudian dia apa kalau kita bertanya tadi dia menyangkal seperti itu. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, hasilnya ketergantungan dengan Bapak Ibu gurunya nanti si anak. Kemudian lagi kalau kita sebagai pemantau, kita jadinya menyesuaikan si anak hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, ya nggak usah disesuaikan, ya nggak usah nurut amat sama Bapak Ibu, katanya gitu ya. Kemudian kalau sebagai posisi kontrol yang manajer, nah ini akan menguatkan karakter si anak tersebut atau wataknya tadi ya Bapak Ibu. Nah ini adalah untuk yang poin restitusi dengan 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu ya, bisa kita lanjutkan ya. Terakhir, materi yang saya dapat di modul 1.4 adalah masih restitusi dan ininya penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Jadi kemarin kalau kita sharing restitusi itu apa sih gitu ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di bukunya di tahun 2004, Bapak Ibu. Jadi di sini kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan justru malah kena kata oleh kawannya atau ditambah-tambahin oleh kawannya atau bahkan dibully oleh kawannya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu apakah terlihat ini ya? Kok kabur? Terlihat ya. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita sebagai guru menstabilkan apa yang sedang dialami siswa tersebut. Apakah siswa tersebut sedang berantem, ataukah siswa tersebut terlambat masuk sekolah, ataukah siswa itu terlambat masuk mata pelajaran kita, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita memvalidasi tindakan mereka. Kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi berarti di sini poin pentingnya adalah kita harus punya keyakinan kelas dulu sama siswa kita, Bapak Ibu, seperti itu. Lalu ini mau ditampilkan lagi. Nah, menstabilkan identitas. Jadi poin pertama tadi dari restitusi menstabilkan identitas, Bapak Ibu ya. Jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itulah tadi makanya kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menenangkan dia gitu Bapak Ibu ya. Nah, dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, atau kita juga bisa bilang, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini, atau kalau dia berantem, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Ya, jadi diajak berkomunikasi, kemudian kita menstabilkan lagi, kamu berhak begitu, gitu ya. Nah, terus bisa juga terakhir kita tanya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, gitu kan? Artinya dia menghargai dirinya juga, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah poin untuk menstabilkan identitas. Kita lanjut ya. Nah, ini salah satu foto yang saya lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Jadi ini kasusnya ada siswa yang berantem, kemudian saya panggil ke ruang guru, kita stabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi sebenarnya kita nih pada dasarnya kalau lagi nggak mood Bapak Ibu mungkin ya, kalau ada anak yang bersalah atau melawan atau merengek gitu ya, ingin mendapatkan perhatian kita, kita malah marah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini adalah validasi tindakan yang salah ini sebenarnya kita marah, tapi kita kesel, tapi kita berusaha juga menenangkan diri kita, karena kita juga tahu nilai-nilai kebajikan universal tadi, kemudian tahu juga kebutuhan manusia tadi, teorinya ada 5 tadi ya Bapak Ibu ya, perlu kasih sayang, oh mungkin si anak ini memerlukan kasih sayang. Nah, maka di poin kedua ini kita juga tetap mempertanyakan, tapi ingat Bapak Ibu, restitusi ini nadanya tanpa menghakimi gitu ya, tidak menghakimi siswa gitu ya. Jadi misal kayak tadi murid berantem, bisa saya tanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Atau lagi kita tanya, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu, gitu. Atau bisa juga kita bilang, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau boleh juga yang lebih membangkitkan semangat pada diri dia untuk menjadi lebih baik. Bisa juga kita tanyakan,
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru seperti itu. Itu adalah poin validasi tindakan yang salah. Nah, ini salah satu contoh atau gambar yang saya katakan tadi siswa berantem gitu ya karena perkara udah jam istirahat mau diajak keluar kawannya gitu dipanggil 3 kali tidak apa namanya tidak menoleh dan dia marah hingga merusak buku temannya gitu. Dan ini lagi divalidasi tindakannya yang salah. Awalnya wajahnya juga pada kaku, kemudian temannya juga merasa dirugikan seperti itu ya. Ini adalah poin kedua yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Lalu di sisi yang ketiga dari restitusi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini ada penjelasannya bahwasannya ketika identitas sukses telah tercapai, artinya langkah 1 dan validasi langkah 2 tadi sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nilai-nilai yang dipercaya ini ya termasuk keyakinan kelas yang telah kita bahas di awal sebelumnya bersama siswa. Ini kembali lagi keyakinan kelas sebaiknya itu dilakukan pada tahun ajaran baru Bapak Ibu. Jadi sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing seperti itu. Atau bahkan guru mata pelajaran juga boleh membuat keyakinan dengan muridnya. Jadi nggak apa-apa nanti ditempel di apa namanya di kelas. Saya tuh ngelihat ada tuh kelas kita juga ada keyakinan kelas yang sudah nempel di situ. Kalau nggak salah kelas 10 berapa ya, MIPA 3 kalau nggak saya sempat baca di dinding belakang gitu ya. Bapak Ibu ya itu alhamdulillah sudah langkah yang baik menerapkan kepada murid kita. Nah, lanjut lagi, tadi saya kembali lagi sini, dalam menanyakan keyakinan ini kita bisa bertanya kepada anak-anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau ini atau keluarga maksudnya bisa juga berlaku pada anak-anak ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau boleh juga ditanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya seperti itu ya. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi tapi kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah poin menanyakan keyakinan kepada siswa. Terakhir, dia ingin memperbaiki kesalahannya katanya. Makanya bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Kawannya tadi ditanya, bukunya yang rusak harus diperbaiki. Maka dia berusaha untuk memperbaiki bukunya karena dia nggak ngerti. Jadi pada kesempatan itu saya ajari cara memperbaiki buku yang lepas dari kulitnya dan alhamdulillah dia berhasil memperbaiki buku kawannya dan mereka pun akhirnya berbaikan dan wajahnya tidak lagi penuh emosi atau penuh amarah, mereka sudah tersenyum saling berbaikan. Itulah yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya pada forum kali ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau di-sharing dari Bapak Ibu mengenai hal-hal yang telah saya sampaikan. Bagaimana ini masih semangat? Semangat. Semangat ya. Semangat sedikit. Udah malam Bu ya. Terima kasih Bu Emi. Ya, jadi itu adalah poin-poin penting yang sudah yang sudah Andin pelajari jadi Bapak Ibu pada modul 1.4 untuk penerapan budaya positif. Jadi intinya yang tadi saling berkaitan antara nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas kita, kemudian kebutuhan dasar manusia kita harus sampaikan juga kepada murid, tidak apa-apa. Lalu kita melaksanakan restitusi. Dari hal yang kita lakukan seperti ini, harapannya insya Allah akan membangun budaya positif atau budaya disiplin positif kepada anak-anak murid kita khususnya di SMA Negeri 1 Pemulutan. Jadi
Poin-poin ya amin, amin Bu Emia. Jadi di poin-poin penting seperti ini dan dalam kesempatan kali ini kita udah beberapa kali sharing juga Andin boleh sampaikan di sini karena ini nanti akan dikirimkan Bapak Ibu rekaman ini akan diperlihatkan gitu ya oleh tim penilai bahwasanya di sini Andin sampaikan memang sudah beberapa guru melakukan restitusi gitu walaupun belum kenal apa itu namanya restitusi dan beberapa guru juga sudah Andin lihat juga sudah mulai menerapkan membangun menggali gitu ya pada anak-anak murid mengenai disiplin positif yang harus mereka bentuk. Hanya mungkin step-stepnya yang kita perbaiki adalah dimulai dengan keyakinan kelas yang harus kita tanamkan dengan anak-anak kita di sekolah. Lalu nantinya kita akan bersama-sama saling sharing, bisa apa namanya, bisa membuat atau membangun disiplin positif di sekolah kita. Itu saja mungkin Bu Emi, Pak Heri, Bu Ya, Hilda, Ibu Dian, Ibu Yuliana, Ibu Kirania, Ibu Pik, Ibu Yos, dan Ibu Rianda. Ada yang mau di-sharing nggak Bapak Ibu? Ini dari tadi ada yang terlempar gitu ya. Ada yang gabung. Tadi Bu Leni sudah gabung, terlempar lagi susah sinyal katanya. Kalau Ibu Yustati tadi sudah mencoba gabung, kemudian terlempar karena beliau juga sedang takziah, jadi tidak bisa bergabung di sini lagi sepertinya. Ada yang ingin di-sharing Bapak Ibu? Kalau bertanya boleh, Bu. Oh boleh Ibu Pik, silakan Ibu Pik. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk ini apa ilmu-ilmu barunya ya. Jadi tadi tentang bagaimana kita menyikapi anak. Mungkin saya harus banyak memperbaiki diri, terutama ini tentang tipe guru. Mungkin saya termasuk yang konsekuensi dengan pembuat rasa bersalah. Terima kasih sudah disampaikan tentang segitiga restitusi, sudah sangat jelas ya. Seperti kata Bu Andin, mungkin selama ini kita udah mulai mencoba, tapi mungkin langkah-langkahnya yang masih terbolak-balik ya. Yang ingin saya tanyakan, misal nih tentang keyakinan anak-anak, keyakinan kelas tadi kan sebaiknya disampaikan di awal pembelajaran tahun ajaran. Yang ingin saya tahu, apakah sebaiknya keyakinan itu selalu kita diskusikan terus atau cukup sekali di awal pembelajaran? Kemudian, jika misalnya ada satu kasus seperti tadi, sudah kita ambil langkah restitusi dan anak memiliki keyakinan, akhirnya terselesaikan, apakah ada kemungkinan akan terulang? Dan jika terulang, apakah sebaiknya dilakukan restitusi kembali atau bagaimana? Terima kasih, Bu Adi. Oke, Bu Pik. Wah, ini pertanyaannya sebaiknya dijawab oleh yang ahli ya, tapi dalam hal ini Andin mencoba menjawab ya, Bu Victoria, dengan keterbatasan pengetahuan yang Andin dapat gitu, Bu Pik ya. Jadi ada 2 poin pertanyaan di sini ya, Bu Pik, kalau Andin nggak salah mencatat. Yang pertama, apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan pada tahun ajaran baru gitu ya, Bu Pik ya. Kemudian yang kedua yang masalah segitiga restitusi tadi pada kasus anak yang sudah berantem kalau terjadi lagi bagaimana seperti itu ya. Jadi untuk poin pertama kalau keyakinan kelas ini memang sebaiknya diterapkan di awal ajaran ajaran baru gitu karena apa? Karena kita mulai mengingatkan siswa kita lagi, kemudian sama-sama membangun budaya disiplin positif tadi. Ya, Bu Pik, tapi ini ada tapinya. Ketika kita baru menerima ilmu tersebut, kita ingin mempraktekkan kebenaran bukan awal tahun ajaran baru, itu tidak jadi masalah, Bu Pik. Karena kemarin kami juga mendapat hal ini kan sudah lewat dari tahun baru sedikit, walaupun masih posisinya di semester ganjil seperti itu. Jadi mencoba menerapkan. Nah ini semester genap, ini mungkin ada beberapa kelas yang belum Andin terapkan pribadi, Bu Pik mau Andin buat keyakinan kelas untuk mata pelajaran Andin sendiri. Mungkin bisa mereka ini gunakan juga untuk di kelas nantinya. Kenapa? Karena ini semester genap. Jadi apalagi mulai disibukkan dengan ujian ya, takutnya nanti mereka lupa gitu.
Tapi harapannya intinya adalah ingin menumbuhkan disiplin positif pada anak didik kita. Kemudian poin yang kedua, masalah restitusi tadi, jika anak, ini kalau semua guru Andin tahu doanya tidak akan terjadi lagi gitu ya. Jadi jika anak terjadi lagi, mungkin objeknya berbeda gitu ya, Bu Pik. Mungkin dia tidak akan mengulangi ke yang lain lagi, atau mungkin tidak akan terjadi. Nah, tapi jika terjadi, maka kita harus mengulangi lagi restitusi tersebut. Nantinya restitusi ini silahkan kita kaitkan juga dengan peraturan sekolah kita. Mungkin kalau untuk tahap pertama karena posisi yang contoh tadi anak itu berantem di jam saya, maka saya menyelesaikannya dan bisa selesai gitu ya. Nah, tapi jika dia mungkin tawuran gitu, katakanlah udah beda sekolah, nah terpaksa pihak sekolah mengambil kebijakan, apalagi sekolah kan tetap punya peraturan. Jadi yang diterapkan restitusi itu adalah yang berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk dengan siswa kita, maka kita bisa melakukan restitusi dengan si anak. Tapi kalau berkaitan dengan peraturan sekolah, Ibu Fik, maka itu nanti akan berbicara dulu dengan wali kelasnya, BK, kemudian kesiswaan dengan caranya gitu, dengan caranya sekolah. Tapi jika ingin memakai restitusi dipersilahkan. Nah, kalau yang berhubungan dengan peraturan tadi, ya terpaksa kalau misalnya udah tawuran atau yang aturan sekolah terpaksa harus diselesaikan gitu. Ini maaf Bu, itu saja jawaban dari Andin. Gimana Bu Pik? Ini kalau ngelihat waktu, ya maaf Bu Pik sebelumnya. Ya, Ya, gimana Bu Pik? ya, sudah sangat jelas ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini benar-benar ini bermanfaat ini sebagai kita sebagai guru. Amin, amin. Harapannya seperti itu, Bu Pik. Jadi bisa menularkan, bisa berbagi sharing untuk yang terbaik. Ini mohon izin Bapak Ibu, waktunya 1 menit lagi. Ada yang masih ingin bertanya? Atau cukup? Cukup. Cukup, Bu Emi ya? Ya, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya. Cukup ya, iya ya, udah malam Bu Emi ya, mohon maaf Bu Emi ya. Baik, mungkin karena waktu juga sudah malam dan ini juga masa apa namanya Zoom-nya juga mau habis waktunya, jadi Andin cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu sharing dari modul 1.4-nya tentang aksi budaya positif. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita untuk sharing. Andin mohon maaf jika terdapat penyampaian yang masih kurang pas. Kemudian Andin minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, Bapak Ibu.